Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad sallallahu ala Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahin nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Para habaib, para syiban, para asatid, para kiai, para alim ulama yang kita doakan mudah-mudahan beliau semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan kebarokahan beliau dan semua daripada guru-guru beliau, orang tua beliau, sampai kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah muslimin muslimat, para pecinta wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa kembali ditakdir hadir. Kita bisa kembali ditakdir berjumpa, berkumpul di tempat yang mulia ini untuk memperingati satu sosok yang mulia, yang mana kehidupan beliau pantas untuk dijadikan sebagai suri tauladan sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini menambah keberkahan di dalam hidup kita, dan juga insya Allah kita dan keluarga kita seluruhnya bisa mengikuti jejak langkah beliau-beliau dan orang-orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan bisa kita tutup dalam keadaan husnul. Amin amin ya rabbal. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat dan juga kita selalu berada di bawah naungan tuntunan suri tauladan yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita, yang mudah-mudahan bisa menjadi penyebab kita berada di bawah naungan bendera baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Satu waktu Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, salah seorang yang alim, yang faqih, yang ahli fikih, jalan hidupnya luar biasa. Pernah satu waktu putra beliau bertanya kepada beliau, "Ya walidi, mada aqra?" Abah, apa yang harus, kitab apa yang harus saya baca? Anaknya tanya, saya harus baca kitab apa ini, Pak? Mungkin setelah membaca satu kitab beliau tanya, ataupun mau memulai membaca kitab beliau tanya, apa kitab yang harus saya baca? Ternyata, tahukah Anda apa jawaban Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya? Beliau mengatakan, iqra'ni thumma qra'il kitab. Bacalah aku, kemudian barulah kamu baca kitab. Alias beliau memberikan nasihat yang luar biasa, dan beliau pantas mengatakan seperti itu. Beliau mengatakan, kalau kamu mau membaca kitab, sebelum kamu baca kitab, baca kehidupan saya bagaimana. Karena hidup saya adalah hidup abah saya, hidup abahnya seluruhnya dari abahnya sampai ke abahnya.
ma fihi illa sayyidun an sayyidin hazal makarima wat tuqa wal juda. Seluruhnya kehidupan beliau-beliau adalah kehidupan yang sama seperti ayahnya, ayahnya dari ayahnya, ayahnya dari ayahnya, yang semuanya mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dan ketakwaan-ketakwaan yang mereka jalani di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Sekelas Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, dan tentunya kita yakini sekelas Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, beliaulah yang pantas mengatakan, Iqra'ni thumma qra'il kitab. Kalau kita membaca kitab, kita mungkin mendapatkan banyak manfaat. Tapi ketika kita lihat orang-orang yang seperti beliau-beliau, kita akan mendapatkan manfaat dan contoh langsung di dalam hidup. Bahkan ketika beliau tidak memberikan nasihat sekalipun, ketika diamnya saja, maka akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaumun idza ru'u dzukirallah. Kalau dalam Rasyafat dikatakan idza ru'u yushharu dzikrullahi. Apabila mereka dilihat maka akan diingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika makan bagaimana mereka makannya, mengingatkan bagaimana ajaran Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, hadirin rahimakumullah, mengajarkan kita betapa pentingnya acara-acara seperti ini. Berapa pentingnya kita hadir haul kemudian membaca manaqib yang mungkin kalau boleh sedikit memberikan masukan, acara inti daripada haul itu sebetulnya bukan ceramahnya, tapi bagaimana manaqib yang dibaca. Ketika manaqib dibaca kita tahu bagaimana hidup beliau-beliau. Maka yang lebih penting dibaca di dalam manaqib itu sebetulnya akhlak-akhlaknya, mujahadahnya, bagaimana usahanya, bagaimana istiqomahnya. Bukan seperti zaman sekarang, Pak. Haul-haul kemana-mana yang dibaca keramat itu. Apa yang mau ditiru dari keramat? Bukan kita tidak bisa niru keramatnya, bisa, tapi langkah menuju keramat ini apa? Maka kita malam hari ini kita membaca bagaimana Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri yang di dalam hidupnya luar biasa, yang pantas kita sebagai orang-orang yang berada di zaman setelah beliau, kita mengatakan kita akan membaca Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Kita akan baca bagaimana hidupnya, bagaimana istiqomahnya Habib Salim, bagaimana tidak pantang menyerahnya Habib Salim di dalam godaan-godaan ketika dakwah. Bagaimana Habib Salim tadi diceritakan ditabrak, bagaimana Habib Salim diculik, bagaimana Habib Salim dipenjara, tapi tidak menyurutkan beliau di dalam dakwah. Sehingga perlu kita ketahui bersama, orang yang berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengenal kata takut. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak memiliki rasa takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. 1000 musuh sekalipun karena yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Malam hari ini sedikit Al-Fakir ingin membahas. Al-Fakir ingin sedikit mari kita merenung bersama. Sebagaimana MC tadi mengatakan malam ini mudah-mudahan menjadi malam renungan untuk kita bersama. Nabi Allah Yakub alaihi salatu wassalam, seorang nabi yang luar biasa. Nabi Yakub alaihi salatu wassalam ketika beliau akan wafat, ternyata beliau mendudukkan anak-anaknya. Beliau jejer anak-anaknya di hadapan beliau. Kemudian apa yang menjadi perhatian Sayyidina Nabi Allah Yakub alaihi salatu wassalam kepada anak-anak beliau? Apakah beliau sudah ribut membagi harta warisan? Nak duduk ini punya ini punya ini? Enggak. Apakah bingung beliau nanti mengatakan kalian nanti tinggal di mana? Enggak. Yang belum nikah apa ditanya kamu sudah nikah, ayo cepetan nikah, abah kepengen putu atau yang lainnya? Tidak. Bahkan sampai akhir hayatnya Nabi Allah Yakub alaihi salatu wassalam ketika mendudukkan anak-anaknya, yang ditanya oleh Nabi Yakub itu, ma ta'buduna min ba'di, ma ta'buduna min ba'di. Nak, wahai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah kehilangan aku? Setelah saya tidak ada, apa yang akan kalian sembah? Bagaimana ibadah kalian? Bagaimana penghambaan kalian kepada Allah? Apa tetap akan menyembah Allah? Maka anak-anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, sampai terakhir, Pak. Ternyata yang menjadi titik berat seorang ayah yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang akan dilaksanakan yang hubungannya dengan agama. Dalam masa hidup bahkan sampai akhir hayatnya yang dipikirkan oleh Nabi Yakub dan sekelas Nabi Yakub
adalah bagaimana ibadah anak-anak saya, bagaimana ngajinya anak-anak saya. Dan ini menjadi pecut paling besar untuk kita seharusnya. Sayyidina Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'an nabi wa bi'ulumi fid dharain amin, menjadi sekelas Imam Al-Ghazali, Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ternyata kita baca di dalam manaqibnya, Imam Al-Ghazali itu sebelum ayahnya wafat, Imam Al-Ghazali masih umur belia, masih kecil. Ternyata sebelum ayahnya wafat, ayahnya menitipkan harta yang beliau kumpulkan selama ini, diwasiatkan kepada temannya, dikasihkan kepada temannya. Itu wasiatnya satu, sebelum meninggal wasiatnya itu. Apa wasiatnya ayahnya Imam Al-Ghazali? Wasiat, ini uang pakai untuk pendidikan dua anak saya, Muhammad dan Ahmad Al-Ghazali. Jadi ternyata abahnya Imam Al-Ghazali sebelum wafat titip uang ini bukan untuk warisan anaknya nanti beli rumah, anaknya untuk perkembangan apa, enggak. Titipan uang ini, kata ayahnya Imam Al-Ghazali, ini pakai sampai habis. Bayangkan hadirin rahimakumullah, ayahnya ngumpulkan uang segitu banyaknya sampai di dalam hidup segitu panjangnya umurnya, kemudian setelah akan wafat yang dilihat ini, anak saya harus memakai uang ini untuk ngaji sampai habis. Makanya betul, Al-Imam Al-Ghazali setelah wafatnya ayahnya, teman yang diwasiati memakai uangnya untuk pendidikan Imam Al-Ghazali dan Imam Ahmad Al-Ghazali, saudaranya Imam Al-Ghazali. Dipakai pendidikan sampai habis. Ketika sudah habis, baru saudaranya, temannya abahnya itu tadi bilang, saya tidak punya uang lagi, uangnya abahmu sudah habis, saya pribadi tidak mampu membiayai, saya masukkan kamu pondok, karena di pondok ada biaya gratis zaman itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka hadirin rahimakumullah, yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana perhatian kita kepada anak-anak kita. Jangan nunggu wafat. Ini Imam Al-Ghazali sebelum ayahnya wafat, sebelum wafat sudah dididik luar biasa Imam Al-Ghazali. Bahkan setelah wafat pun yang dipikirkan, kalau saya wafat apa ada orang yang mendidik anak saya seperti itu? Abahnya Al-Habib Abdullah bin Umar, ayahnya Habib Salim, Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, titip kepada istrinya luar biasa, urusan mondok ngaji. Imam Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, urusannya ngaji. Pendidikan anak ini yang mana yang kita sekarang sia-siakan? Kita sekarang tidak peduli kepada anak kita. Bahkan jangankan menunggu wafatnya, mikirkan bagaimana setelah saya wafat. Masih kita hidup saja anak kita tidak ngaji, biasa. Betul? Anak kita tidak mondok, biasa. Anak kita tidak bisa membaca, biasa. Tidak ada takutnya sama sekali kita. Bahkan lebih mementingkan urusan dunia. Bahkan kadang-kadang mohon maaf, ada yang anaknya mondok, ditarik mondok bukan karena urusan dunia. Mungkin kalau masih ngomong tidak mampu, diperjuangkan oleh ulama banyak, Pak. Tapi kadang-kadang mau, anak-anak buat apa mondok? Suhul, sudah suhul. Mak kerja wis cukup. Sedangkan beliau-beliau ini perhatian bagaimana pelajaran anaknya. Kita hadirin rahimakumullah, ayo mari belajar daripada orang-orang yang jelas-jelas sukses di dalam hidup. Bagaimana ketika anak kita tidak sekolah, kita akan bingung, takut, bagaimana ngomong apa alasan kepada gurunya. Bahkan jujur-jujuran mawon, Pak. Kalau jadi pagi-pagi mau ngantar anak kita sekolah, hujan, berangkat nopo bolos? Berangkat nopo bolos? Berangkat, jas hujan berangkat, betul? Betul? Jas hujanan berangkat, yang punya mobil keluarkan mobil, sudah nanti nyuci lagi tidak apa-apa, yang penting anak saya berangkat sekolah. Yang punya jas hujan, pakai jas hujannya, kalau enggak pakai kresek sampai berangkat. Tapi kalau sore-sore waktunya ngaji hujan, kira-kira budal? Telepon ustadznya, ustadz minta maaf hujan terus Pak Ustadz. Itu yang terjadi, Pak, karena kita tidak peduli sama urusan akhirat anak kita. Kalau Nabi Allah Ya'qub bertanya, ma ta'buduna min ba'di, kita tidak pernah tanya, ma ta'buduna min ba'di. Bahkan setelah masih saya ada, tidak tanya bagaimana anak saya ngaji. Tidak pernah tanya anak saya kok bolos sekolahnya. Sedangkan pendidikan orang tua kita dulu, bahkan ketika anaknya berangkat ngaji sekalipun, ditanya pulang ngaji, tadi ngaji yang mana? Bab yang mana ngaji? Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf menjadi wali kutub luar biasa. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf itu beliau mengatakan begini. Pernah satu waktu ketika saya masih kecil, saya berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, tapi karena banyak temen akhirnya tidak sholat jamaah, mainan duluan. Ketika mainan,
setelah mainan, sholat sama teman-temannya, tapi tidak sholat ikut di masjid. Pulang dari masjid, abah saya ketika itu tidak ada, keluar dari rumah. Sampai ketika pulang abah saya, ternyata abah saya tanya, Abdul Qadir, tadi sholat? Alhamdulillah Pak, di masjid? Iya. Jamaah sama imam? Saya bohong, saya bilang iya. Masih kecilnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Pak. Kata abahnya, beliau tanya, tadi siapa yang sholat samping kamu Abdul Qadir? Akhirnya kata Habib Abdul Qadir, saya sebut satu namanya orang tua yang memang pasti sholat di masjid orang itu biasanya. Saya sebut Ami Soleh misalnya ya. Memang Ami Soleh ini mesti ke masjid. Abahnya bilang, oh sama Ami Soleh sholatnya di sampingnya. Iya Bah. Masuk abahnya, kata Habib Abdul Qadir, alhamdulillah aman selamat. Tahu? Ayahnya masuk ke dalam kamar pakai baju, keluar, kata abahnya, Abdul Qadir ayo ikut abah. Kemana Bah? Jangan banyak tanya, ikut ayo. Digandeng Habib Abdul Qadir bin Ahmad Pak. Ini jelas anaknya sholat, jelas ke masjid. Cuma karena abahnya sudah wasiat mulai dulu, wasiat sholat ke masjid bersama imam sholatnya. Ditanya bukan terus ke pasrah seperti orang tua sekarang. Oh insya Allah anak saya ke masjid, justru bahkan dibangga-banggakan. Padahal belum tentu anaknya ke masjid. Habib Abdul Qadir bin Ahmad ditonton oleh abahnya. Kemana? Ke rumahnya Ami Soleh tadi itu Pak. Yang disebut, ketok pintu, ketok, assalamualaikum, keluar Pak Soleh ini tadi yang disebut. Misalnya, Afwan, Saleh, ente tadi sholat di masjid, iya. Lihat Abdul Qadir di samping ente, enggak ono, enggak ada. Itu abahnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad, Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau ternyata noleh kepada anaknya, beliau bilang, ya Abdul Qadir, sholat di masjid ya, sampingnya Saleh ya. Pak, hadirin rahimakumullah, ini anaknya sholat, bukan enggak sholat ya. Sholatnya di masjid, sholat, bukan berarti mainan kemudian tidak sholat. Bahkan ketika berangkat sholat sekalipun masih ditanya, dari mana? Sholat apa enggak? Di masjid apa enggak? Sampai saya betul Pak, cerita itu ketika diceritakan saya ingat orang tua saya, almarhum Al-Habib Ali, mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau, Allah ampuni segala dosa beliau. Walaupun bukan ustadz, tidak nunggu jadi ustadz untuk melakukan begitu Pak. Kalau saya pengajian dulu almarhum Habib Ali Zainal Abidin hari Jumat malam Sabtu di Masjid Al-Hadi. Ketika pengajian pulang saya sepedaan engkol sama adik saya. Ditanya, Mohsin di masjid? Iya, siapa yang ngisi? Habib Ali, Pak Ustadz Ali. Bahasa apa? Kadang-kadang tidak dengarkan namanya anak-anak. Syukur. Ya duduk, adik saya dipanggil. Tadi Habib siapa? Ustadz Ali. Jelas kenapa? Sabar. Kok beda ya? Itu yang keluar pecut kuda. Yang keluar pecut. Kita sekarang jadi orang tua baru tahu ternyata orang tua dulu itu tega. Karena Nabi Muhammad yang mengajarkan, rahimallahu imra'an allaqa sautan yu'addibu biha ahlah. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang orang tua, orang ayah yang menggantungkan pecut untuk mendidik anggota keluarganya. Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu bukan pecut biasa, Pak. Ini pokang gitu, Pak. Kebal sudah sama pecut kuda. Cedar. Besok jalan lagi kita dengarkan, ulang ditanya, kadang-kadang tidak dengar sedikit ditanya, besok apa? Siapa yang duduk sampingnya? Ustadz Ali. Wah pertanyaannya kok beda mana? Tadi sudah janjian padahal nanti kalau ditanya bab sholat ya siap. Pertanyaannya berubah Pak. Dan itulah orang tua yang betul. Tega, anaknya mungkin capek, mungkin anaknya sakit. Kenapa? Mata buduna min ba'di. Mungkin kalau masih ada orang tuanya anaknya bisa lurus. Tapi kalau ditinggalkan oleh orang tuanya, siapa yang menjaga? Sedangkan kita seharusnya malu kepada beliau-beliau. Jangan berharap lebih kepada anak kita. Kalau untuk bertanya kepada anak kita, kemana anak kita saja kita tidak pernah. Anak kita keluar malam kita tidak pernah tanya. Anak kita beli sesuatu yang mahal kita tidak pernah tanya. Sedangkan sekelas Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, wajada 'indaha rizqa." Setiap Nabi Zakaria itu masuk ke kamarnya Siti Maryam, yang di situ mihrab, tempat sholatnya Siti Maryam. Siti Maryam tidak keluar kamar. Isinya ibadah dalam kamar, ibadah toh. Tapi apa berarti terus kemudian merasa lepas, tenang? Enggak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Zakaria setiap masuk kamarnya Siti Maryam, wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria mendapatkan ada makanan-makanan, rezeki-rezeki di dalamnya. Sebagai orang tua yang baik di dalam pendidikan pasti suudzon. Bukan berarti alhamdulillah. Enggak. Nabi Zakaria tanya, qala ya Maryam, anna laki hadza? Maryam, dari mana ini semua Maryam? Kok ada makanan-makanan ini? Abah tidak pernah makan ini ya Maryam.
Kami tidak pernah nganter ini, kok kamu punya makanan ini? Anak kita pegang HP mahal, kadang-kadang kita tidak membelikan, tidak pernah tanya. Malah husnudon, insya Allah beb, insya Allah. Insya Allah apa? Lah kalau sekelas Siti Maryam yang luar biasa ibadah di dalam rumahnya, tidak keluar kamar, tidak pernah disentuh oleh lelaki manapun. Lam yamsasni bashar, kata Siti Maryam ketika mendapatkan anugerah Nabi Allah Isa. Saya tidak pernah kesentuh laki manapun, tidak pernah keluaran. Itu ketika mendapatkan makanan, Nabi Zakaria tanya, ya Maryam, anna laki hada, dari mana Maryam? Barulah Siti Maryam menjawab, qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sekelas Nabi Zakaria tidak merasa aman anaknya ada di rumahnya, bagaimana Pak? Bayangkan apabila anak kita di luar rumah, gimana kita yang terjadi? Apa yang kira-kira dilakukan anak kita? Kita tidak pernah tanya. Sekarang anak kita keluar jam 9 malam baru keluar kadang-kadang. Tidak tanya anaknya di mana, dari mana, sama siapa, tidak tanya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Seorang nabi min anbiya'illah yang lain, yaitu ayahanda Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf ayahnya namanya Nabi Yakub yang tadi kita ceritakan. Nabi Yakub alaihi salatu wassalam itu ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam pura-pura dibunuh oleh saudara-saudaranya, kemudian dimasukkan sumur, kemudian sampai diambil oleh orang yang lewat, kafilah yang lewat Pak. Sampai akhirnya diamankan, dibawa ke Mesir dan lain sebagainya. Ada satu pertanyaan yang mungkin harus kita jawab. Apa itu? Pertanyaan saya, apakah Nabi Yakub tahu bahwasanya Nabi Yusuf itu hidup? Nabi Yakub itu tahu apa enggak Pak? Nabi Yusuf hidup Pak. Tahu apa enggak? Nabi Yakub itu tahu loh Pak kalau Nabi Yusuf hidup. Tapi saking luar biasanya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, Nabi Yakub itu nangis sehari-hari. Sampai dikatakan wabyaddat ainah, sampai putih semua matanya Nabi Yakub. Gara-gara nangis kepada Nabi Yusuf. Dan setiap hari Nabi Yakub itu tahu kalau Nabi Yusuf masih hidup. Masa beb? Enggak. Karena di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita. Walamma fasalatil iru, qala abuhum. Ketika rombongan yang berangkat dari Mesir di akhir cerita Pak, berangkat sudah mulai meninggalkan Mesir, sudah mulai meninggalkan negeri Mesir tersebut. Qala abuhum, berkata Nabi Yakub di negerinya sana. Nabi Yakub mengatakan, inni la ajidu riha Yusuf laula antufannidun. Sesungguhnya saya ini mencium aromanya Yusuf. Ini puluhan tahun, bukan setahun 2 tahun. Puluhan tahun Pak, Nabi Yakub itu nangis, ingat terus Yusuf. Sampai ketika cerita akan bertemunya Nabi Yakub bilang, inilah ajidu riha Yusuf. Saya mendapatkan aromanya Nabi Yusuf. Kok saya cium aromanya Yusuf ya? Laula antufannidun, kalau bukan karena kalian pasti akan memperolok saya lagi. Kalian pasti akan bilang, innaka lafi dhalalikal qadim. Abah ini masih terbawa suasana masa lalu Abah ini masih teringat-ingat Yusuf sudah bertahun-tahun, sudah tidak usah dipikirkan lagi Yusuf. Tapi ternyata apa kata Nabi Yakub? Inilah ajidu riha Yusuf. Sampai akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan falamma anja al-basyiru alqahu ala wajhi fartadda basira. Ketika diambil titipannya Nabi Yusuf, kemudian diucapkan ke wajahnya fartadda basira. Nabi Yakub melek lagi Pak. Apa yang Nabi Yakub ceritakan? Qala alam akul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Qala alam akul, bukankah saya sudah ngomong? Kan wis tak kandani. Kan sudah saya ngomong. Inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Saya itu tahu, dikasih ilmu oleh Allah apa yang tidak kalian tahu. Kalau kalian mikir Nabi Yusuf itu sudah mati, saya tahu Nabi Yusuf itu masih hidup. Tapi ternyata nangis. Nah, pertanyaannya, nangisnya gara-gara apa? Sudah tahu Nabi Yusuf masih hidup, tapi Nabi Yakub tuh nangis sampai matanya putih. Bertahun-tahun, dalam riwayat sampai dikatakan 40 tahun lebih. Nabi Yakub itu nangis sampai seperti itu, padahal tahu Yusuf masih hidup, Nabi Yusuf selamat, tapi ternyata masih nangis. Ulama ahli tafsir mengatakan, beliau nangis bukan karena tahu ataupun kehilangan Nabi Yusuf, karena beliau tahu Nabi Yusuf selamat, tapi makhafata min mukhalafatid dhid, karena beliau itu takut Nabi Yusuf itu di tempat yang jauh berjumpa, berkumpul, berteman dengan teman-teman yang tidak sejalan dengan Nabi Yusuf. Sallallahu alaihi Muhammad.
Jadi ternyata hadirin rahimakumullah, Nabi Yakub itu walaupun tahu Nabi Yusuf itu punya keistimewaan, Nabi Yusuf itu adalah orang yang jelas diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tahu ilmu langsung dari Allah, tapi ternyata tetap nangis Nabi Yakub bertahun-tahun. Setiap waktu nangisnya kata ulama ternyata gara-gara takut anaknya koncoan gak tepat. Pertanyaannya, kapan terakhir kita nangis takut anak kita koncoan gak tepat? Kapan kita terakhir nangis ketika anak kita mulai bisa meso? Anak kita bisa ngomong a i u e o yang ngawur-ngawur. Anak kita ternyata bertindak yang ngawur-ngawur, lihat yang ngawur-ngawur. Apa pernah kita nangis? Malah kadang-kadang bapak yang ngajari. Malah kadang-kadang bapaknya yang mengarahkan kepada hal-hal yang seperti itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Di dalam kitab Fuyudat Bahril Mali, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu beliau mengatakan begini, Pak. Saya ini dulu kalau abah saya tidak ada di rumah, ketika beliau masih di Haramain di Mekah belajar sama abahnya, kata beliau, saya ini kalau abah saya tidak lagi di rumah, saya dilarang oleh abah saya untuk berangkat sholat ke masjid. Coba bayangkan, untuk berangkat sholat ke Masjidil Haram dilarang. Tapi kalau ada abah saya, bahkan saya bukan cuma dibawa ke masjid, abah saya itu ngantarkan saya untuk main bola sekalipun. Nanti abah saya sholat di pinggir lapangan, nanti abah saya ibadah wirid, lihat saya main bola. Ternyata abahnya ngantarkan ke masjid, tapi di sisi lain kalau abahnya tidak ada dilarang untuk berangkat ke Masjidil Haram. Apa kata beliau? Abah saya takut tentang apa yang saya lihat di sepanjang jalan. Padahal zaman itu Pak, 100 tahunan yang lalu lebih. Apa yang mau dilihat sepanjang jalan dari rumah beliau menuju Masjidil Haram ini, apa yang mau dilihat? Tapi ternyata saking menjaganya orang tua dulu, bahkan kemudian lahir sekelas Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, maka sampai perhatian kepada seperti itu. Walaupun ke masjid tujuannya, tapi ke masjid ini melalui beberapa langkah yang mungkin bahaya untuk anak saya, yang mungkin matanya tidak bisa dilihat untuk hal-hal yang baik, bahkan kemudian untuk menjurus kepada hal-hal yang jelek. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dilarang oleh abahnya, Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Tidak usah berangkat nak, apa yang kamu dapatkan sholat di Masjidil Haram, insya Allah dengan niat seperti ini kamu akan dapatkan walaupun sholat di rumah. Kenapa? Menjaga anak. Nah sekarang hadirin rahimakumullah, ini menjadi pertanyaan besar untuk kita bersama ya. Mari dengan kita lihat Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Habib Salim ini menjadi Habib Salim bukan karena Habib Salimnya tok Pak, tapi karena pendidikan orang tua yang luar biasa, ibu yang luar biasa, abah yang perhatian luar biasa, abah ibu yang mendoakan beliau terus sepanjang hidupnya. Kemudian berharap anak-anaknya menjadi soleh, dibarengi dengan usaha, dibarengi dengan memantau anak-anaknya, dibarengi dengan doa yang tulus ketika sholat di malam harinya. Maka jadilah orang-orang seperti Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Maka mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita seluruhnya. Pulang dari tempat ini yang selama ini tidak perhatian kepada anaknya, tidak pernah memondokkan anaknya, tidak pernah ngajikan anaknya, maka mudah-mudahan menjadi perhatian kepada anak-anaknya. Yang mungkin selama ini lebih perhatian kepada sekolah anaknya, lupa kepada perhatian pendidikan agama anaknya, mudah-mudahan lebih giat lagi ketika berangkat, walaupun hujan berangkat, karena ini tahu selamatnya dunia akhirat anak saya ada di sini. Kalau anak saya tidak bisa ngaji, anak saya mungkin bisa sukses dunia tapi tidak ada kesuksesan di akhirat, naudzubillah min dzalik. Mungkin di antara kita yang mungkin selama ini tidak perhatian kepada kerudung anak-anaknya, mungkin tidak perhatian kepada kemana anak keluarnya anak kita. Mudah-mudahan barokah tempat-tempat majelis-majelis seperti ini, insya Allah perhatian kita lebih ditingkatkan lagi untuk anak-anak kita. Dan kita doakan mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang solihin, solihat, menjadi anak-anak yang berjalan di jalannya para aslafun as-salihun, menjadi orang-orang yang berjalan seperti Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, sebagaimana wali-walinya yang lain. Dan insya Allah kita kelak berkumpul bersama beliau-beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.